Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hari-harinya semoga selalu mendapat keberkahan dengan selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana hari ini? Sudahkah kita menjalankan perintahnya, yaitu jalankan sholat subuh untuk yang laki-laki berjamaah di masjid? Sudahkah kita murajaah Al-Quran kita? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang baik di pagi hari ini? Jika belum, marilah nanti kita bergegas melakukan apapun itu yang bernilai ibadah dan sesuatu hal yang baik-baik, ya. Kembali lagi anak-anak yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit tausiah yang akan Abi sampaikan di dalam video singkat pada kesempatan kali ini yang berjudul Adab-adab di dalam masjid. Tentu kita sebagai umat muslim sudah tidak asing lagi dengan yang namanya masjid, ya. Kita semua sudah tahu masjid itu apa. Masjid adalah tempat ibadah kita semua. Masjid adalah tempat yang suci. Masjid adalah rumah Allah yang harus selalu kita ramaikan, ya, apalagi untuk yang laki-laki. Namun, di dalam masjid bukanlah tempat bermain ataupun tempat untuk bersenda gurau. Masjid adalah rumah yang suci, rumah Allah, tempat kita beribadah. Di sana adalah adab-adab yang harus kita penuhi. Sebagaimana kita bertamu ke rumah orang, kita mempunyai adab-adab tersendiri. Begitu pula di dalam masjid, kita juga dituntun untuk melakukan adab-adab sesuai yang seperti diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memasuki masjid, ketika di dalam masjid, dan sebagainya. Apakah saja adab-adab itu, anak-anak soleh dan soleha? Yang pertama, ketika kita akan masuk ke dalam masjid, terlebih dahulu kita harus melepaskan alas kaki, ya. Tidak peduli itu presiden, tidak peduli itu gubernur, tidak peduli itu raja, semuanya melepaskan alas kaki agar masjid terhindar dari segala najis yang menempel pada alas kaki kita. Dan melepaskan alas kaki tersebut ada adabnya, yakni mendahulukan kaki kiri ketika membuka alas kaki, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayatnya Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepas, mulailah dengan kaki kiri. Jadi, apabila kita akan memasuki masjid, lepaslah alas kaki kita, sendal atau sepatu, dimulai dari kaki kiri. Dan nanti ketika akan memakainya kembali, maka mulailah pakai sendal atau sepatunya dengan kaki kanan. Ya, begitu. Dan yang kedua, ketika akan memasuki masjid, mungkin kita semua sudah mengetahuinya, karena Rasulullah SAW
suka mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Jadi, masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan. Sebagaimana perkataan Anas radhiyallahu an, riwayat Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi, yang artinya termasuk ajaran Nabi SAW, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Ya. Dan yang ketiga, adab ketika kita akan memasuki masjid, yakni membaca doa masuk masjid. Di antara lafaz doa masuk masjid yang sahih adalah yang seperti yang sering dan yang sudah kita hafalkan, seperti ini doanya: Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, sudah hafal ya. Bagi yang belum hafal, Abi ulangi kembali. Doa ketika akan masuk ke dalam masjid: Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Dan selanjutnya, ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, maka kita disunnahkan juga, atau adab-adab yang harus kita lakukan, atau sunnah, yakni sholat tahiyatul masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Dan setelah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, adab yang selanjutnya yakni memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk memperbanyak doa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamat tidak akan pernah ditolak. Karena itu, berdoalah. Ya, jadi ketika kita di dalam masjid sedang menunggu waktu sholat berjamaah, sedangkan azan sudah selesai dan iqamat belum dikumandangkan, banyak-banyaklah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, yakni yang harus kita lakukan, kita harus menjaga kebersihan masjid. Karena masjid bukanlah tempat sampah, ya. Masjid harus suci dan harus bersih, dan kita harus selalu menjaga kebersihannya. Bila perlu, masjid kita berikan wangi-wangian agar nyaman di dalamnya, dan kita juga memakai wangi-wangian agar tidak zalim kepada orang lain, ya. Apabila kita memakai baju yang bau, maka kita termasuk orang yang zalim ketika berada di samping orang lain. Dan yang selanjutnya, adab di dalam masjid, yakni tidak berjual beli di dalam masjid. Jadi di dalam masjid bukanlah tempat berjualan, ya. Karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda, jika kalian melihat orang berjual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah, semoga Allah tidak memberikan laba dalam perdaganganmu. Nah, anak-anak, saking tidak bolehnya berjualan di dalam masjid, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mendoakan agar yang berdagang di dalam masjid tidak mendapatkan untung, ya. Jadi oleh karena itu, berdagang apa saja, berdagang makanan, berdagang barang, berdagang peci, apapun itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid, ya. Mungkin itu saja yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Abi tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam